Sungguh, aku sama sekali nggak nyangka jika ibu majikanku tiap malam selalu nguping di depan kamarku. Padahal hampir tiap malam juga, aku sama istriku selalu menjalankan tugas malam. Aku jadi malau dan serba salah. Tapi yang lebih bikin aku nggak percaya, ibu majikanku malah penasaran. Dia mau minta aku mencangkulnya. Aku bingung, karena takut campur nggak percaya. Pagi itu, aku baru saja pulang mengantar Mas Kevin ke sekolah. Mas Kevin itu anak ketiga dari majikanku. Baru kelas 2 SMP, Nyonya Sukma, nama majikanku, belum yakin jika anaknya berangkat sekolah sendiri, terlebih naik motor. Biasa, ketakutan orang kaya yang kadang melumpuhkan mental anaknya sendiri. Musababnya, anak akan sudah mandiri. 4.000 bermaksud langsung menuju dapur untuk bantu-bantu istriku sebelum jam 9 harus nyopirin Pak Heru ke kantornya. Oja, aku dan istriku sama-sama kerja di rumahnya Pak Heru ini. Kerjaku serabutan, yang kadang jadi tukang kebun, juga antar jemput sekolah Mas Kevin termasuk jadi sopir. Mulanya, istriku yang kerja. Baru selang beberapa bulan, istriku nyuruh aku ke rumah Pak Heru. Ada kerjaan, ketimbang diambil orang, istrikuku berinisiatif ngusulin aku. Karena sebelumnya, kerjaku juga sebagai ojek online. Tentu saja, aku mau. Toh Randy, anak semata wayangku, sudah gede, seumuran Mas Kevin. Dia mau di rumah sama mbahnya, orang tua dari istriku. Ketika aku melintas di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara memanggilku dari lantai 2. Tio. Setika aku menghentikan langkah kaki dan menoleh ke atas, kulihat Nyonya Sukma yang aku terbiasa manggil ibu itu tengah berdiri di ujung tangga. Iya bu, sahutku. Sini naik sebentar, perintahnya. Iya bu. Lalu dengan tanpa menaruh perasaan curiga, aku pun memenuhi panggilannya. Dia sudah menghilang dari ujung tangga, tapi aku tetap melangkah menitih tangga. Begitu kakiku menginjak lantai atas, aku melihat Bu Sukma duduk di sofa yang ada di sudut ruangan yang biasa digunakan keluarga ini untuk menerima tamu dari jauh. Biasanya saudaranya dari luar kota yang menginap. Dulu aku pernah bermimpi punya rumah besar dan berlantai 2. Dan di lantai 2 itu akan aku jadikan tempat santai untuk keluarga. Ada balkon dengan view sawah dan pegunungan. Di setiap senja dating, aku akan menikmati kopi sambil menikmati panorama alam. Apa mungkin aku sudah sampai di depan Bu Sukma, tapi hanya mendunduk. Gak berani menatap wanita yang sudah berkepala 4 yang masih kelihatan cantik itu. Kenapa aku gak berani mengangkat kepala? Karena dia meletakkan satu kakinya ke kaki yang lain, hingga ujung dasternya terangkat. Aku gak berani menatap kakinya yang putih bak batu pualam itu. Ada apa Jabu? Tanyaku sambil menekan gejolak di rongga dadaku. Bu Sukma meletakkan ponselnya ke meja, lalu katanya dengan nada pelan, silahkan duduk. Aku pun duduk di sofa yang posisinya ada di depannya, masih tetap mempertahankan pandangan ke bawah. Saat-saat yang aku nanti telah tiba, ucap Bu Sukma, yang bikin aku merasa heran. Karena nggak paham kemana arah omongannya, hingga aku beranikan diri untuk mengangkat muka dan menatapnya. Sepasang mata bulat indah itu tengah memperhatikanku. Tiba-tiba jantungku berdebaran gak karuan. Maksud Bu Sukma? Tanyaku dengan sepat-sepat menunduk lagi. Kita berada di rumah berdua saja. Loh, Pak Heru? Tanyaku lagi sambil kembali menatapnya. Sudah berangkat ke kantor. Sudah berangkat ke kantor? Dia ada partnernya dari luar kota dan harus segera ke kantor. Kalau nunggu kamu pulang dari nganter Kevin bisa telat. Aku mantok-mantok. Tapi ada Dina bu, tambahku. Dia sudah aku suruh ke pasar. Untuk kali ini aku gak menimpali. Hanya diam. Sudah biasa, Bu Sukma nyuruh istriku itu ke pasar untuk belanja. Sesaat terjadi kebisuan. Sepi, Bu Sukma diam. Entah dia sedang apa, aku gak berani menatapnya. Keadaan yang bikin aku jadi serba salah. Sebenarnya, dia mau apa sih? Batinku mulai menerka-nerka. Masih dalam keadaan hening, dari ekor mata, aku melihat Bu Sukma beranjak berdiri, menghampiri bangkuku. Sumpah, gak nyangka jika majikanku itu malah duduk di bangku yang ada di sebelahku. Tangannya meraih tanganku dan dipegangnya. Saat itu juga terjadi gemuruh dalam rongga dadaku. Tubuhku terasa menggigil. Kalian tiap malam selalu membuatku iri. Bermain dengan suara Dina yang seperti menampar jantungku, ujar Bu Sukma yang sekonyong-kanyong membuat aku terjingkat kaget. Tanpa sadar, aku menoleh. Mentapnya dengan kedua mata membulat lebar. Jadi ibu suka lihat? Tanyaku dengan suara grogi. Perasaan G4K enak menyeruak dalam benak. 4.000, malu sekali. Bukan melihat, tapi mendengar. Karena kamar kalian ditutup,
sahutnya. Aku diam, bingung mau ngomong apa. Yang jelas, aku malu sekali. Istriku emang begitu. Setiap diajak bertempur gak bisa nahan suaranya. Setiap aku bilangin, jawabnya. Gak sadar, kalau aku bungkam, mulutnya dia malah marah. Pada akhirnya, aku biarin saja. Cuma aku gak nyangka kalau busuk mengiping. Lagian nyonyaku itu ngapain melakukan itu, padahal lokasi kamarku ada di belakang. Jauh dari kamarnya, mau ke toilet kah? Kan di dalam kamarnya ada kamar mandi. Sekarang kamu harus mau ngobatin rasa penasaranku, kata Bu Sukma seraya mengangkat tangannya dan diletakkan di bahuku. Maksudnya ngobatin gimana, Bu? Tanyaku. Emang gak mudeng ngobatin rasa penasaranku? Emang ibu penasaran apa sih? Aku penasaran sama cangkulmu. Waduh, aku terkejut. Bu Sukma ngomong cangkul sembari mengusap bagian adik semata wayangku. Jangan, Bu, kataku. Sungguh, aku takut kalau sampai Bu Sukma meminta itu. Bukannya aku ini so suci, tapi aku takut jika keterusan. Dan pada akhirnya, semua akan tahu. Jika itu terjadi, pasti Pak Heru akan murka. Bisa jadi aku bakal diperkarakan. Selain itu, Dina pasti minta dicerai. Kamu nolak, berarti aku akan pecat kamu. Timpal Bu Sukma bernada mengancam. Walah, jujur, aku merasa keder sama ancamannya itu. Kalau aku dipecat, terus aku mau kerja apa? Ngojek lagi. Padahal, aku udah merasa nyaman di sini. Yang bikin aku gak percaya Bu Sukma ternyata begitu minat sama aku. Pantes saja, setiap semobil dia selalu nunjukin gelagat yang aneh. Gelisah sendiri. Ternyata mungkin wanita baya itu sedang mengalami puber kedua. Di saat pikiran dan hatiku tengah bergelut dalam diam, tiba-tiba saja aku merasakan jantungku selayaknya hendak melompat keluar. Ketika majikanku mengambil posisi duduk di sisiku. Dan tanpa ngomong apapun, perempuan yang aku ketahui gak pakai D4L3, M4N itu udah melumat mulutku. Jangan, Bu, tolong jangan lakukan itu, kataku dengan mendorongnya, tapi dorongan pelan. Takut dia tersinggung. Jadi benar, kamu mau aku pecat. Tapi saya takut, Bu. Takut siapa? Gak ada orang, Zo. Sayang, aku gak bisa melanjutkan kalimat untuk yang kedua kali. Seperti tadi, wanita ini kembali menyumpal mulutku dengan mulutnya. Dan adegan itu berlangsung cukup lama, sampai aku merasa terpancing sendiri dan mulai mengimbangi. Kita pindah yuk, bisik Bu Suka persis di daun kupingku. Aku hanya mengangguk, lalu bergegas berdiri mengikuti Bu Sukma yang menarik tanganku dengan langkah gak sabar. Dan di pagi itu juga, tanpa diawali viras apapun, termasuk gak bermimpi sebelumnya, aku dan Bu Sukma melakukan pertempuran yang dahsyat. Berbeda dengan Dina, istriku, Bu Sukma sangat aktif. Dia justru sering melakukan penyerangan. Hingga pertempuran itu benar-benar berlangsung dengan imbang. Dan di ujung pertempuran Bu Suka layaknya serigala di tengah hutan, melolong panjang, tapi hanya 2 kali. Selanjutnya, diam. Sudah terobati kan, Bu? Perasaan penasarannya, aku beranikan diri bertanya dulu. Karena saat itu aku merasa berada di atas angin, mampu bikin majikan putriku bukan sekedar luruh, tapi juga tumbang. Iya, tapi sepertinya nggak akan bisa sembuh. Timpalnya, kok gitu? Aku heran. Habis kamu terlalu pinter, C. Tapi saya takut kalau ini berlanjut, Bu. Kenapa takut? Saya takut Pak Heru akan tahu. Kamu lebih takut sama Pak Heru? Apa takut aku pecat? Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab. Karena, terus terang saja, aku sebenarnya sudah bisa membandingkan antara Dina dan Nyonya. Lebih jus Nyonya, itu realita yang jujur. Dan sepertinya aku gak bisa memberikan jawaban lain selain bersedia berlanjut. Apalagi Bu Sukma menjanjikan persenan untukku. Gak disebut nominalnya berapa, tapi dia bilang lebih banyak dari gajiku dan gaji istriku, Asyik. Langit gelap pun akan